Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi la yarda man khalafa syara'i'ul ahwal al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dul hadi syalihi ala jami'il amal syadiqul ba'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Ma'asyiral muslimin wa syimratal mu'minin rahimakumullah, usikum binafsya bi taqwallah faqad ghaza fauzan adima amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat adalah hari yang sangat mulia dan sangat agung. Bahkan diwajibkan, tidak boleh ditinggalkan. Yang bisa meninggalkan dan yang tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, yaitu orang gila. Satu, orang gila. Yang kedua, pemabuk. Yang ketiga yaitu orang sakit. Ya lihat sakitnya. Yang keempat yaitu seorang perempuan. Ada dua permasalahan, boleh melaksanakan Jumat dan juga boleh meninggalkan, tapi tetap melaksanakan sholat zuhur. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, di hari Jumat ini saya akan membawa salah satu topik atau judul, yaitu wajah bisa berubah. Tolong dicatat ini. Wajah bisa berubah, wadah juga bisa berubah. Tapi satu, akidah harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Itu judulnya. Saya ulang, wajah bisa berubah, tidak mungkin selamanya mulus. Kita harus banyak berzikir kepada Allah. Kita harus banyak yaitu berterima kasih kepada Allah tentang wajah bisa berubah dan wadah juga bisa berubah.
Tapi akidah harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Bukan ini nentang. Maaf kalau saya dikatakan menentang. Saya bisa keras dan juga saya bisa lembut. Kenapa kok dikatakan wajah bisa berubah? Saat ini semua umat Islam digoncang, diserang dengan adanya keraguan, ketakutan, selalu dikecam, yaitu tentang adanya penyakit setan. Memang penyakit itu Allah yang mengirim ke dunia ini, tapi yang memasukkan ke tubuh manusia itu adalah iblis bin setan. Gitu. Jadi kita nggak usah resah, nggak usah bimbang, ragu, takut, terkecam dengan adanya virus-virus yang semacam itu. Bukan hanya sekarang, beledosnya aja sekarang. Sampai pemerintah mengadakan yaitu aturan harus cuci tangan. Betul itu, tapi nggak imbang. Harusnya imbang, kita tingkatkan, kembalikan adanya yaitu bencana penyakit semacam ini, kembalikan ya kepada akhlak kita, budi pekerti kita. Jangan nyasar kemana-mana. Ingat, wadah bisa berubah temenan. Berapa Jumat berubahnya wadah? Gak bakal mulus. Wajah juga bisa berubah, gak mungkin mulus. Makanya kita harus berusaha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kata Rasulullah, dia bersabda, "Iltanima khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika." Jagalah 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara ini. Jagalah 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Ada hubungannya wajah dan wadah. Wajah bisa berubah. Lah kita harus berusaha, berikhtiar, yaitu menjaga. Wasihat sababaka qabla haramika. Jaga waktu mudamu sebelum engkau tua. Dibuat apa muda kita? Dibuat apa berfoya-foya, bersenang-senang? Al-Quran seakan-akan sudah tidak dibaca. Bahkan ada yang mengatakan, ulama jumhur, Al-Quran belakangan ini tinggal tulisannya, tinggal bacaannya, tinggal lagunya, tinggal yaitu hitungannya, dan tinggal tanpa ada bekasnya. Al-Quran padahal udah jelas itu berulang-ulang dikatakan di dunia ini. Apa perlu kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku beribadah, hanya kepadamu lah aku menyembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolonganmu ya Allah. Seakan-akan kalau kita ditelusuri satu dengan yang lain, apakah pas, imbang yang namanya iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah aku beribadah dan menyembah. Betul apakah tidak? Tapi kalau sudah kepepet manusia hidup di alam dunia ini, baru berangkat lafal yaitu bunyinya wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah aku mohon pertolonganmu ya Allah. Sirnakan, hilangkan penyakit ini ya Allah. Sampean buka nanti di rumahnya, hubungkan pada surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayatnya yang ke-17, dibaca diulang-ulang.
yang artinya itu kurang lebih katakanlah hai Muhammad kepada hambanya, kepada umatnya, keliru hamba. Ya. Jadi kalau Allah itu menghendaki memberi, menurunkan yaitu kesusahan kepada hambanya berupa penyakit, dan Allah juga bisa menghendaki menurunkan rahmat kepada hambanya. Tapi kemana? Manusia banyak yang syirik. Contoh ini para hadirin. Kalau sudah hujan turun dengan lebat, ada hamba Allah yang punya gawe pengantin ataupun dan lain sebagainya. Ya, begitu hujan itu reda, kipasnya berangkat, kemenyan dan tuponya berangkat di kipas itu sampai tetangganya itu berbatu-batu. Itu merupakan suatu amalan yang menjurus kepada jalan kesyirikan, dan menjadi hamba Allah yang semacam itu adalah hamba Allah yang musyrik gara-gara hujan. Termasuk rahmat Allah seharusnya disyukuri, malah diobongi keminyan karo tupo. Kalau sudah hujannya lebat, berhenti untuk dipasi tupo dan keminyannya itu. Ini bukan hanya mengada-ada. Saya lihat sendiri, yang batuk sendiri, hidung sampai meler itu gara-gara menghirup belum tetangga saya sendiri. Lah, macam amalan yang semacam itu oleh para ulama itu dibiarkan, gak ada teguran sama sekali. Jadi gak cocok dengan adanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku beribadah menyembah, dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolonganmu. Tapi masih minta pertolongan selain daripada Allah. Belum satu keranjang makanan dan kembang bunga sampai jajan warna pitu diangkat ke atas genteng rumahnya itu. Dikasih kemenyan, dibakar. Beluknya di atas ada, di bawah juga lebih besar beluknya. Dibiarkan oleh banyak ustadznya yang tahu banyak. Bahkan lulusan 10 tahun dari pondok pesantren manapun saja, saya gak sebut namanya. Itu. Jadi seakan-akan walaupun ada hadis diterangkan innar ruqa wat tamaima wa tiwalata syirku, enggak laku. Inna syirka la zulmun adzim, enggak laku. Kenapa? Ulamanya diam. Enggak mau dia turun, enggak mau dia berjalan, enggak mau dia keliling. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Coba. Ya. Jadi tentang adanya bencana penyakit yang semacam itu, sampai pemerintah kita yang mulia yang ada di atas menyarankan cuci tangan. Bagus itu, an-nadafatu minal iman. Sesungguhnya keindahan, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Tapi kudu imbang para hadirin. Kita ini beragama Islam. Supaya mempunyai tingkatan mukminin, ayo kita imbang. Kalau tangan tok dengkul iki nuntut, ya sama-sama hamba Allah. Mek tangan tok dengkul iki nuntut, Pak. Balik nang kene akhlak kita, budi pekerti kita. Tingkatkan amalan sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengkulnya nuntut kalau hanya tangan ini aja yang dicuci. Kalau dengkul sempat dicuci, mukanya juga nuntut. Mukanya dicuci, kupingnya tidak nuntut. Selesai ini di atas, kakinya juga nuntut. Maka tingkatkan amal ibadah kita, terutama sunnah Muhammad Rasulullah
yaitu yang namanya dawam wudu. Ya, perlu ini. Supaya apa? Kalau sudah komplit mulai dari tangan basuh, kaki basuh, terusnya ini raup dulu, baru selesai kita laksanakan wudunya. Gitu. Mau tidur juga gitu. Ya, mulai zaman pesantren saya itu. Kiai Hamid Pasuruan sudah begitu. Jadi ini sangat perlu. Bukan hanya tangan. Jadi kita harus melaksanakan dawam wudu, yaitu harus kita menghidupkan sunnah-sunnah yang telah dijalankan oleh Muhammad Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang ada di dalam puji-pujian sebelum adzan ataupun sesudah adzan. Nabi Muhammad panutan kula. Bukan hanya omong, bukan hanya teori, tapi harus praktek yang nyata. Begitu. Apa? Kalau kita sudah menghidupkan sunnah Muhammad Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ia itu, hamba itu mencintai aku, kata Rasulullah. Ya, berarti mencintai aku. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Dan barang siapa yang mencintai aku, bukan cinta pada bendanya, bukan cinta kepada Rasulnya saja, tapi lelampaan, ya tingkah laku, sepak terjang Rasulullah itu kita harus diambil, dikaji, dicontohi. Gitu. Kana ma'iya fil jannah, maka nanti, ya kata orang Madura, pagi Ebu Diare bakal bersama Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah. Sampean kan kurang yakin. Coba kalau sampean yakin corona nggak akan terjadi datang. Ya, sampean ingat saya berulang-ulang apa? Kok bisa ngirim corona? Geraya ngono awake iki kok tentang tak adanya virus ya corona, karena lakone wis gak kena. Sinten wong Islame piyambak ayo muji nang kene Gusti Allah. Gusti Allah iku sing maha mendengar. Ya apa caranya kalau memuji kepada Allah yang maha mendengar? Ngono. Lah yang gak maha mendengar, anaknya minta duit, iya bentak-bentak kepada kedua orang tuanya, disepak, ditendang sama bapak dan ibunya. Apalagi sama Allah yang maha mendengar kita memuji. Ya, siapa yang salah? Apakah Ali Al-Bukhari atau orang yang tidak nurut Al-Quran dan As-Sunnah? Karena Allah itu maha mendengar. Maaf, tempo hari saya sempat kasar. Ya, kita memuji kepada Allah yang maha mendengar. Beda dengan kita kalau ngajarin itu bersuara. Tapi kalau kita ini sudah khusus bil khusus, ya, memuji kepada Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 205 pun jelas, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa hifatan wa dunal jahr minal qaul. Dikirlah kamu, berserulah kamu, nyebut aweret ke Allah Subhanahu wa taala dengan merendah diri, tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Nah, sing ngomong Quran bukan Bapak Ali Bukhari. Ya. Jadi orang yang berzikir ya tidak seperti nurut apa yang ada di dalam Al-Qur'an, enggak sesuai dengan apa yang di dalam Al-Qur'an, maka itu bukan orang yang menjaga NKRI, tapi merusak NKRI.
Kenapa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang patut kita yakini, yang patut kita sembahi, yang patut kita segala-galanya. Karena Allah yang maha kuasa. Ya. Tahu panjenengan itu mau dikir minta kepada dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullah la ilaha illallah. Ini saya memberitahu ke sampean dengan suara yang keras. Kalau nurut Al-A'raf itu tadi tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Di situ. Ya. Jadi kalau ada yang tidak seperti ini, ya termasuk dia itu sudah ingkar kepada ayat-ayat Allah. Allah itu maha mendengar. Allah itu bukan maha tuli. Allah itu bukan maha kopo. Allah itu bukan maha kupe. Allah itu bukan maha tengel, alias yaitu kasarnya saya tempoh hari benjorok kan. Ya, nggak salah. Kenapa? Apa yang saya sampaikan seperti apa? Seperti ambil buah doren. Jangan langsung diterima, dilesi dulu, ya bela diri, baru berhenti diambil. Ngunceknya aja tuh hati-hati. Begitu sudah kena diuncek, dimakan enak rasanya. Beda dengan barang halus. Waduh, kayaknya ya tahu kok ular. Begitu dipegang, waduh, udah langsung nyaplok. Itu halus. Saudaraku kaum muslimin, para jemaah yang saya hormati, marilah kita selalu kembali kepada Quran dan Quran. Mudah-mudahan virus corona ini cepat sirna dari doa para jemaah, yaitu Masjid Al-Mukhlis, walaupun kurang dari 40 orang. Yang tadi di bulan Jumat saya sangat tegang sedikit tentang adanya salah satu ustadz mengatakan yaitu Jumatan itu harus 40. Kalau kurang 40 kata Imam Syafi'i itu tidak sah hukumnya. Saya jawab, kitab sebelah mana Pak? Saya ingin ngaji. Ada di sulam. Sulamnya di kaca berapa? Di garis berapa? Tolong buka akan. Kalau di sulam nggak ketemu, di Safina di kitab di kaca berapa, baris ayatnya apa hadisnya itu di keberapa, di halaman berapa, nomornya berapa. Kalau di bidayahnya di sebelah mana? Ada dua, di bidayah al-mujtahidnya di pinggir mana? Mohon gitu. Karena Imam Syafi'i terus panjenengan itu termasuk murid Imam Maliki. Sedangkan Imam Maliki mengesahkan walaupun tidak 44 orang, 2 orang tetap sah mengadakan Jumatan. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Jadi yang mengharuskan 40 itu saya tidak membantah tentang yang 40. Yang mengharuskan harus 40 itu di mana kitabnya? Saya tunggu rumah saya Tambak Wedi Jaya Gang 3 nomor 17A. Saya tunggu tak kasih waktu 10 tahun lagi. Kalau 1 minggu sakno sampai 10 tahun lagi. Kalau mau kembali kepada pesantren ambil 15 tahun lagi. Belajar ilmu nahwunya, belajar ilmu soroknya, dan juga ilmu-ilmu yang lain. Termasuk ma'ani, badek, balaghah, mantik, dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama. Jangan bersikap bertengkar. Gak mungkin. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Orang Islam gak dintoh, wong mukmin gak dintoh, sak duluran. Maka berbuat yang penting itu fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun.
Itu fa'aslihunya yang penting. Kalau Islam udah jelas, tak tuluran gitu. Tapi sudahkah kita membangun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam salah satu ayat Allah berfirman tentang adanya masjid ini, di mana firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa atuz zakata wa lam yahsa ilallah. Saya tutup di sini aja. Jadi yang dinamakan orang yang bisa memakmurkan, meramaikan masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari akhir. Kayak apa? Harus banyak orangnya? Bukan banyak orangnya saja. Harus tahu bentuk dasar dan ilmunya, dalilnya. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, orangnya banyak tapi tak cocok dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka itu bukan memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, itu gampang untuk diucapkan. Sangat gampang untuk diucapkan. Kalau sudah kita beriman kepada Allah, seperti apa iman kepada itu kajiannya lama Pak.